Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang malam hari ini sudah hadir di samping saya adalah Diora Dion. Diora, selamat malam. Malam. Terima kasih hadir di Menembus Mata Batin. Ya. Sejauh ini pernah punya pengalaman mistis nggak? Sejauh ini ada sih pengalaman mistis yang Seperti dialamin sama keluarga aku dan aku ya. Oke, gimana ceritanya? Ceritanya, jadi mama aku baru pindah rumah sekitar 1 tahunan. Jadi sampai tetangga tuh awalnya bilang kok kuat tinggal di sana. Kita nggak mikir nih. Oke. Ya kita nggak berpikir bahwa kenapa kuat gitu kan. Secara mama aku kan tinggal sendiri dan adik-adik aku bertiga gitu kan. Nah, makin setelah beberapa bulan tinggal di situ, ternyata ada yang ganggu. Gangguannya seperti apa? Gangguannya kayak suara-suara barang. Kalau malam-malam ada yang bunyiin galon. Terus mama aku lagi masak. Ini kan kayak kompor gitu ya. Kompor, mama aku masak di sini nih. Mama aku ke dapur, tiba-tiba kualinya pindah ke sini. Pindah ke tempat yang Pindah. lain? Jadi mama aku bingung. Kayaknya kualinya ada di kanan deh. Kok jadi di kiri ya gitu loh. Cuman ke kamar doang mama aku gitu loh. Terus kalau suara-suara itu sering banget deh. Kamu setiap pernah hari. dengar juga? Aku pernah dengar. Suaranya kayak gimana? Kayak misal kalau suara dia pribadi tuh nggak ada. Jadi dia lewat barang. Kayak seolah-olah dia tuh pengen ganggu aja. Pengen ganggu ketenangan kita, pengen apa, tapi dia nggak pernah nampakin wujudnya seperti apa, atau lewat kayak apa warna, kayak kadang kan ada hantu merah atau apa gitu ya cerita orang-orang. Dia nggak. Dia cuma lewat barang gitu. Terus adik aku malam-malam kan lagi rekaman di handphone gitu kan. Dia nyanyi, nama adik aku kan Regi, panggilan di rumah Egi. Nah pas setelah selesai nyanyi, tiba-tiba di akhir recordingnya itu ada yang manggil Egi. Ada yang manggil Egi gitu kan. Secara adekku tuh masih cuman sendiri gitu di kamar. Jadi pas nggak mungkin recording. ada suara lain sebenarnya ya? Iya, nggak mungkin ada suara lain. Tapi sekarang udah nggak ada kejadian seperti itu lagi? Iya, jadi kan kita sebagai orang yang menghuni rumah itu kan nggak tenang ya. Kok kenapa sih gitu ada suara-suara setiap malam, barang digeser, barang ini gitu kan. Akhirnya mama aku panggil guru spiritual kan. Penasaran kenapa gitu. Ternyata sekarang akhirnya udah baik-baik aja? Iya, udah baik-baik aja. Ternyata pengen diungkap si penunggu itu. Ternyata pengen diungkap bahwa dia itu sering disiksa dulu sama suaminya. Oke, rekaman yang adik kamu itu masih ada nggak? Kayaknya sih ada ya di handphone aku Kita ya. bisa dengerin nggak? Bisa kali ya? Bisa. Boleh? Sebentar. Ini video atau audio? Audio sih, lebih ke Kayak audio gimana? ya. Itu bagian akhirnya. Iya, coba ya. Namun ku selalu Bagian akhirnya. saat kita akan berjumpa. Jauh di sana kita memandang langit yang sama. Jauh di mata namun dekat di hati. Nah, itu denger kan? Ada yang manggil Egi? Iya, denger kan? Kayak bisik gitu, kayak laki-laki sih, kayak suaranya ya nggak tahu sih ya. Tapi setelah itu nggak ada kejadian-kejadian seperti itu lagi ya? Setelah ini ya Setelah kejadian ganggu dibersihin, aja. setelah Tapi setelah di kayak di apa ya dibilangnya ya kalau udah Iya. dipanggil guru Dibersihkan spiritual, lah. ya dibersihkan gitu ya. Akhirnya nggak ada sama sekali. Oke. Cuma pengen diungkap aja sih kayaknya, memberikan pesan gitu loh, seolah-olah tolong dong ungkap gitu loh. Sering dulu disiksa ya. di sini. Aduh, mudah-mudahan sih ke depannya nggak pernah kejadian seperti ini lagi ya. Iya, nggak mau, Dan malam hari amit-amit. ini mudah-mudahan kamu di studio ini baik-baik aja juga ya. Ya, amin. Kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama. Oke. Berikut ini akan hadir seorang perempuan yang mengaku melakukan ritual mistis karena dendam. Anaknya dijadikan tumbal. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Nana.
Selamat malam Nana. Selamat malam, Kak. Apa yang mau diceritakan? Saya di sini menceritakan tentang anak saya yang sudah meninggal. Itu anak saya meninggal secara tidak wajar karena secara tiba-tiba. Saya ingin mengetahui keberadaan anak saya di sana sudah tenang atau masih masih Tidak tenang gitu ya? iya, masih keluyuran gitu. Kami turut berduka cita atas meninggalnya anak Mbak Nana. Waktu itu meninggalnya gimana kondisinya? Kondisinya itu tidak sakit, tidak apa, karena dia sedang tidur, tiba-tiba muntah gitu. Oke, itu Muntah yang nggak wajar sekali, muntah yang tidak wajar. Lalu saya bawa ke rumah sakit yang terdekat itu di UGD. Dia muntah semakin banyak, Kak, semakin banyak muntah, nggak berhentinya muntah sampai ampas itu nggak ada, sampai mengeluarkan air. Sampai besok paginya juga muntah. Padahal udah disuntik mati rasa itu ya, masih tetap aja dia kesakitan. Terus sampai siangnya 12:30 dia meninggal. Ya. Waktu itu Iya. hanya datang ke dokter untuk cek kenapa alasan. Iya, cek kenapa gitu muntah. Katanya sih bilangnya asam lambung gitu ya. Cuman dia nggak punya sakit Dari apa-apa riwayat gitu. asam lambung. Iya, soalnya kenapa aku bilang nggak pernah sakit? 3 bulan yang lalunya dia habis operasi, Kak. Operasi ini di tangan itu, ganglion namanya. Dicek semua nggak ada penyakit. Tapi kok kenapa tiba-tiba muntah, besok paginya langsung meninggal? Itu yang anehnya lagi, Kak. Kamarnya nomor 10, meninggalnya juga tanggal 10 itu, Kak. Wow. Iya, terus di kamar itu juga gelap sama sekali, kayak di mana gitu, gelap. Tapi perasaan aku kepengen bawa keluar, tapi rasanya nggak bisa. Jadi menurut Mbak Nana ini karena perbuatan seseorang? Iya, ada yang nyantet. Ada yang nyantet? Siapa? Iya, ada Kata siapa? kata orang pintarnya. Mbak Nana datang ke sana? Saya datang ke sana, saya menanyakan tentang anak saya, katanya ada, nggak jauh juga orangnya. Terus saya di sana dikasih pisau, untuk ditaruh di atas kuburannya supaya yang nyelakain anak saya juga ikut Kecelakaan. meninggal, iya, gitu. Biar dia ikut gitu, Kak. Siapa orang dekatnya? Mbak Nana kenal nggak? Kenal, sangat kenal sekali. Boleh kita tahu? Itu mantan suami sama pihak ketiga yang menjual tanah. Mantan suami, kata dukun itu. Serem banget ya. Mantan suami, dia mau menyelakain saya, tapi karena saya tanggal lahirnya sama, harinya sama anakku, Jadi dia dia kena. bingung gitu. Dia bingung, jadi kenanya anakku gitu. Oke. Mbak Nana, apa tujuannya datang ke Manis Mata Batu? Tujuannya saya kesini supaya maksudnya biar lebih jelas gitu, anakku itu kalau bisa dia sudah tenang. Soalnya saya sering mimpi buruk, sering kerasukan. Semenjak anakku meninggal sering kerasukan. Mimpi buruknya seperti apa? Siapa yang datang? Mimpi buruknya itu orang yang ngasih tahu, anak kamu tuh ninggalnya ada yang nyantet gitu. Oke. Terus anakku minta tolong gitu, mamah tolong gitu. Di dalam mimpi itu juga anakku ditarik-tarik sama 2 orang gede cowok. Mudah-mudahan gitu sih, ya. iya malam hari ini Iya. harapan kita semua Mbak Nana bisa mendapatkan jawaban dari semua teka-tekinya ya. Dan mudah-mudahan arwah sang anak juga bisa tenang di sana. Kami akan ajak Mbak Nana untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Nana, tanggal lahir 8 September 1985, dengan nomor rumah 16. Sosok yang memiliki sifat penyayang dan juga penyabar. Menurut dari apa yang saya lihat, sosok Nana mengalami kejadian yang cukup memprihatinkan di sini.
Saya mencoba membacakan pikiran dari sosok Nana. Ada sesuatu yang saya bisa baca, yaitu tentang anak. Saya melihat kejadian tragis dari sosok anak yang kehidupan Nana mengalami kesedihan. Saya melihat sosok hitam tinggi dan jangkung sekali. Semoga baik-baik saja dengan Nana. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Oke, baik. Ibu Nana dengan tanggal lahir 8 bulan 9 1985 dan nomor rumah 16. Apakah betul? Iya betul. Ibu Nana ini kehilangan anak dan Iya. waktu itu kematiannya tidak wajar. Ditanya ke orang yang bisa, katanya itu kiriman santet dari mantan suami. Ibu Nana suruh menaruh pisau di kuburan sang anak dengan harapan untuk mengembalikan kepada orang yang ngirim, Iya. yaitu si mantan suami, untuk supaya meninggal juga. Tapi belakangan justru sering diganggu sama mimpi buruk. Anaknya seperti Minta tidak tenang di sana ya. Iya. Oke, makanya kesini untuk mendapatkan jawaban sebenarnya bagaimana anaknya dan apakah ada kaitannya dengan kedatangan Mbak Nana waktu itu melakukan ritual di tempat seorang dukun. Iya. Ya, Apakah ada kaitannya atau tidak gitu ya? gimana Roy? Menurut kamu Roy? Menurut saya, semuanya ada kaitannya. Semuanya ada kaitannya. Ya. Dari cerita pertama sampai sekarang beruntun, semuanya ada kaitannya. Entah kenapa saya merasa sedih sih ngeliat kamu, Nana. Nana ada yang jaga juga, tapi makhluk halus. Jaga ini maksudnya memang karena Nana melakukan ritual dan akhirnya dia punya pegangan, akhirnya dijaga, atau ada yang ngirim atau bagaimana? Nana itu ada yang jaga, bukan ada yang kirim. Jadi sebenarnya si Nana ini sendiri punya kekuatan tapi tersembunyi gitu loh, dan galak sebenarnya gitu loh, karena dipengaruhi oleh makhluk-makhluk halus yang saya lihat seperti itu. Tapi saya entah kenapa ya, saya juga ngelihat adanya sosok dari pantai selatan, tapi bukan. Mohon maaf ya, saya tidak mau menyebut karena itu budaya dan warisan budaya, dan itu tidak bisa dibilang itu sebagai jahat. Ya, itu hanya cerita urban legend seperti itu. Tapi meninggalnya sang anak ada kaitannya dengan mantan suaminya memang? Betul sekali. Oh, udah tahu begini, buat apa tahu? Bukannya malah makin dendam. Dendam sekali. Dendam. Dendam sekali. Semakin kamu tahu banyak, semakin bukannya dendam. Semakin dendamnya, semakin gak bahagia hidup kamu. Lepasin aja, doain yang paling penting. Itu waktu Mbak Nana naro pisau di makam sang anak, tujuannya untuk membuat mantan suami yang mengirim itu jadi celaka kan? Mantan suami sama pihak ketiga yang punya tanah. Saya nggak ngerti nih, apa hubungannya si pihak ketiga ini Mbak Nana? Pihak ketiga hubungannya karena dia ingin menguasai tanahnya lagi yang sudah dijual. Iya. Jadi tanahnya dijual ke Mbak Nana? Iya, sama suami yang dulu. Keluarga Mbak Nana. Sama yang suami yang dulu, tapi dia ngaku-ngakunya belum bayar gitu. Jadi ini dia mengirimkan santet ini untuk menguasai kembali tanah yang udah dijual? Iya. Supaya hartanya ke mantan suami saya. Loh, kok bisa? Soalnya mantan suami saya sama yang pihak ketiga yang punya tanah itu sekongkol. Sama-sama ingin menguasai. Ini hal harta itu. ini terjadi setelah perceraian. Iya, Artinya ini harta gono gini. harta gono gini. Harta
oktagon begini. Baik. Yes. Kamu lihat ini gambar apa? Sosok kakek-kakek yang kurus, tulangnya sampai kelihatan, Terus dan dia seperti apa ya, menghantui, melotot. melotot dan Enggak. Tapi kok ada darah, ada merah-merah? yep, ini tulangnya. Tahu nggak? Ini sosok genderuwo juga loh. Genderuwo tidak bisa dipatok dengan bulu besar. Tetapi juga genderuwo bisa berbentuk macam-macam bentuknya. Nah, di sini ini adalah genderuwo tapi yang versi tulangnya. Yang tinggi, gede dan versi tulang. Dan ada jeroan-jeroannya seperti itu. Tulang. seperti ini ya? Seperti ini. Aku kira genderuwo tuh kayak gede, Besar. iya besar Iya. banget gitu. Tapi memang besar sih bentuknya rambutnya. Ini Serem banget. kenapa kamu tiba-tiba gambar gendoro yang bentuknya seperti ini, Roy? Apa? Karena apa? Kenapa gambar makhluk ini? Karena saya melihat makhluk itu ada di sebelahnya. Nah, Tepat di sebelah kamu, Bay. Hah? Antara saya dengan antara kita? dengan Sama situ. di sebelah sini. Yes. Antara saya dengan banana. Serem banget. Mau apa kamu di sini? Oke. Saya mendengar. Tidak boleh ganggu gugat. Ini sudah milik saya. Saya menerjemahkan ya, tapi bahasanya tidak exactly like same like that. Cuma saya menangkap temperamen dia sangat sama dengan makhluk halusnya. Dia ini nananya maksudnya. Tunggu sebentar. Eyang, Mbah, saya minta maaf atas kelancangan saya. Saya ingin tahu sekali lagi, Mbak Nana atau mbaknya ini, kenapa sih selalu dihantui? Mbak, saya mau nanya, kamu pernah buang anak ya? Enggak buang, Mohon dijawab. enggak buang sih. Keguguran. Kenapa? Keguguran. Keguguran. Artinya tanpa sengaja. Jujur, Yakin? tuh kata teman kamu yang tinggi gede. Keguguran. Keguguran. Tep- Pada saat itu sudah mengenal perdukunan belum? Sudah ke dukun sebelumnya? Tuh, nggak tahu. belum. Waktu Belum pernah keguguran datang. belum pernah datang ke dukun-dukun. Oke, Boleh aku tanya? Silakan. silakan. Itu anak pertama dari yang sebelum meninggal atau setelah meninggal? Yang keguguran itu? Yang keguguran anak yang sebelum meninggal, Berarti kakaknya dong ya? kakaknya. Oke. Ada kaitannya nggak dengan mantan suaminya, Roy? Itu dia kehilangan janin. Ada kaitannya nggak dengan tidak ada kaitannya sih sebenarnya. Kasian sih Mbak Nana. Serba salah jadinya. Mbak, saya mau pesenin buat Mbak Nana. Kalau Mbak Nana punya kelebihan rezeki dikit, saya pengen Mbak Nana beli baju anak-anak kecil di bawah usia 5 tahun. Lalu kemudian kamu sebarkan sebarkan donation ke orang-orang yang membutuhkan, terutama anak kecil. Jadi di jalan-jalan kan biasa ada kayak yang membutuhkan. Ya, membutuhkan, ada homeless people juga seperti itu. Kamu coba deh ke sana, pegang pundaknya. Ada perasaan apa? Go ahead. Saya akan
Pegang tangan dua. Kau kan sesama perempuan. Apa ada? Did you feel something like hot? Rasa panas. 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 Aku ngerasain panas. Beneran panas. Panas beneran. Kenapa? Aku cuma ngerasain badannya panas loh. Kok aku yang harusnya takut. Mbak Nana, Serem banget. maaf ya Mbak Nana kalau bintang tamu kami membuat Mbak Nana Mungkin aku tersinggung. tidak minta Tapi izin maksudnya kali. baik kok. Tapi emang panas ya. Panas. Mungkin aku tidak minta izin kali ya, jadi Nggak apa-apa. aku Nggak apa-apa, takut. tapi Kenapa Roy? Terasa panas? Aku jadi kayak gerah. Kamu Aku juga jadi terasa gerah panas? loh. Aku jadi panas banget sih. Kak, Ini kok terasa panas juga di sini? serius Kak, nggak apa-apa kan Kak? iya panas ya. Muka aku panas banget Kak. Itu kenapa Roy? Maaf ya Mbak Nana. Ini panasnya sama di sini. Kayak sentuh deh muka aku, panas banget Kak. Kok panas ya? Iya. Beneran. Mukanya panas loh Roy. Kayak tau sih. Iya. Oh my god, panas banget. Lebih ke muka. It feel like you drunk ya. Hah? Kayak abis. Iya. Panas di muka gitu kan. Itu Dia marah Roy? kenapa Kak? Saya masih menaruh curiga sih sama dia. Kamu bawa sesuatu yang lain gak sih? Dia liatin aku. Jadi ngeliatin kamu terus. Iya Kakak. Mbak Nana bawa sesuatu nggak malam hari ini? Iya, Bapak. Apa itu? Boleh saya lihat gak? Maaf kalau saya lancang. Terus saya pengen lihat. Bawa pisau. Hah? Pisau? Iya. Pisau yang ditaruh di kuburan? Bukan. Wah, gila. Iya. Pisau yang ada di kuburan. Oke, Roy pengen lihat ya, boleh ya, Mbak Nana. Silakan. Serem ya? Kenapa jadi anget gitu mukanya? Gak tahu, aku panas banget mukanya. Jadi kamu waktu megang dia ngerasa sesuatu gitu? Ada panas sih. Panas. Dari waktu pertama Tapi pertama anehnya kenapa dia kayak Iya, kok you dia know, kayak marah, gak seneng ya. kayak don't touch me gitu, kayak nggak Iya, seneng nggak gitu dia. seneng gitu. Gak apa-apa kan Kak? Sebenarnya sih nggak apa-apa ya, tapi saya pengen coba lagi satu hal lagi ya. Oke. Kira-kira dia kenapa sih? Oh nggak ada. Makanya itu saya pengen tahu ya. Ada apa dengan bintang tamu kita dengan partisipannya ini? Karena ada kecenderungan si Nana ini tampaknya membenci, Melotot terus. membenci, makanya intimidasi, mau menyudutkan. Tapi kita belum tahu ya, kita Iya. nggak boleh seuzon. Iya, Cuma iya. kita lihat nanti kayak Oke. gimana. Firasatku sih jelek. Aduh Kakak. Pisau sama foto anakku. Ini almarhum anaknya. So sad. Boleh saya lihat ya? Saya Silakan. turut berduka cita ya sedalam-dalamnya. Walaupun sudah lama, tapi saya turut simpati buat Mbak Nana ya. Turut berduka cita. Boleh saya buka? Dok, ini Ini gak usah pegang-pegang. Ini anakku. Ini anakku. iya itu anaknya Mbak Nana. Maaf ya, tadi saya minta izin dulu loh Mbak Nana. Kami mau
lihat fotonya. Itu ada tiga-tiganya foto anaknya. Saya buka ya. Loh. Ini ada dua laki-laki yang berbeda. Dua lagi. Satu berkumis. Itu adalah foto mantannya ya. Mantan suami yang Iya, mana? yang berkumis. Yang ini. Iya, Oke. Ini suami sekarang. iya. Oke. Tadi Roy melihat bahwa mantan suami itu ada kaitannya dengan apa yang dialami Mbak Nana. Apa benar mantan suaminya ingin Mbak Nana ini celaka, Roy? Apa benar mantan suaminya ini ingin membuat Mbak Nana celaka? Iya. Ada juga ke arah sana. Ada kecenderungan ke sana. Ya, ada juga kecenderungan ke sana. Yang saya nggak habis pikir perubahan emosi ya. Ya. Tiba-tiba marah. Liatin aku terus. Kenapa ya? Mungkin nggak seneng ya tadi dipegangnya tanpa nggak pamit dulu gitu ya, nggak permisi. Iya. Mungkin. Apa kamu Nana, Mbak Nana, mungkin kau bisa kesini untuk kita. Maksud saya gini loh, kita kan sesama perempuan nih kalian. Saya Bayu kan bersahabat gitu. Ya, Mbak Nana terlihat ketemu dengan orang baru, ketemu teman baru, tapi kayak Diam, gak usah ngomong. Oi, bisa. Gak usah ngomong, diam. Mbak Nana kenapa? Kamu diam. Iya aku. Untung Gila, aku takut banget. Pisau. Insya Allah. Kau nggak kena kan? kena, tapi Kena. untungnya nggak. Itu bisa ditancap di kuburan nggak, Dut? Serem. Baik. Ini kenapa Mbak Nana nusuk pisaunya ke saya? Mbak Nana, mohon maaf ketika kami lancang. Saya tidak tahu apa yang terjadi di hidup kamu, tapi kita lancang, mohon maaf ya. Ini pisau yang selama ini ditancap di kuburan anaknya. Atau ada lagi? Tuh biar katanya meninggal. Biar ikut sama anakku. Oh, Dengan pisau ini. Dan kamu perlu pisau ini nggak? Saya takut pisau. Bisa di take out? Apa Coba saya lihat. sini? Biar. Aw! au. Gak kena sih. Belum. Take out. Take out. Oh, Nggak apa-apa kak. Nggak apa-apa. oh. Aku takut loh. Mbak Nana, kenapa tiba-tiba marah? Kami berusaha untuk bantu loh. Aku benci dengan semua ini. Gak. Bisa tanya nggak kenapa gitu sampai kenapa aku? Kenapa aku? Mbak, Wah, kenapa aku loh? Mbak Nana, saya mau tanya, ini kenapa kamu benci banget Kenapa sama aku dia? gitu loh? Aku tadi nggak sengaja kan aku disuruh sama Kak Roy juga. Iya, Ya kita kan? juga udah minta Maafin ya, maaf ya, maafin udah ya. minta maaf untuk lancang kan. Ya, aku minta maaf ya kalau tadi aku lancang sentuh badan Mbak Nana. Aku minta maaf. Dia tampaknya akan terus mengejar bintang tamu kita. Saya membaca pikirannya. Mbak Nana, saya minta maaf ya. Kami minta maaf ya. Jangan serang lagi. Oh, Kami my justru God. ingin bantu Mbak Nana loh. Kok semua. Di,
Semua ikut anak saya. Pisau yang tadi. Meninggal maksudnya? Mbak Nana pengen kita semua meninggal? Mantan suaminya ikut mati juga. Ikut anaknya. Ini bukan Mbak Nana lagi loh, percaya Hah? nggak? Serius? Serius. Ikut semua. Yang dari tadi, tusuk itu juga bukan dia sebenarnya. Serem banget. Tapi badannya ada yang gerakin ya? Iya, dia tuh kayak aku kayak ngerasa dia seorang raja-raja, putri-putri yang raja-raja. Kamu kayak hijau. Kamu harus ikut anakku. Saya salah apa? Saya nggak salah apa-apa loh, Mbak Nana. Ini pisau kamu kan? Untung saya udah pindah dulu. Iya loh. Tadi. Kok nggak saya kenal loh. Ini saya membaca ini ya. Kok ini pisau ditusukkan ke kepala saya ya? Hah? Roy. No. Ih. Oh my god. Serem banget. Serem banget ini, Kak. Aduh, udah pegang pisau. Aduh, aku takut. Mbak Nana, kita coba bantu. Jangan pegang pisau ya. Pisaunya boleh? Biar ikut. Nih. Iya, pisaunya ditaruh di meja aja ya, Mbak. Mbak. Kamu juga. Apa aku? Kenapa aku? Kenapa? Aku ikut, nggak mau aku. Jangan, dia nggak salah apa-apa loh, Mbak. Pisaunya boleh saya pinjam ya? Atau taruh di meja? Ikut semua. Oh my god. Galak banget loh. Semua ikut. Ikut anakku. Maksudnya ikut tuh kita semua Ikut kemana, Kak? dia mau kita semua mati. Kalau kamu ikut, matilah semua kita. Saya minta diredupkan deh. Saya boleh dipancing nggak dengan lagu gamelan? Kamu Gue mau nge-trap dia. Mau Semua ikut anakku. tundukin dia. Tolong ya, Andi. Aku mau Termasuk kamu. iya, Mbak. itu sama bintang tamunya. Kamu. Enggak. Pengkhianat. Apa? Pengkhianat. Pengkhianat? Dia ngelihat kamu sosok yang beda nih. Kurang ajar. Siapapun yang ada di dalam badannya ini, maunya apa? Lagi mau apa? Kenapa? Kenapa datang malam hari ini? Kenapa mau kami semua ikut? Kamu dikirim ya? Benci semua. Iya, baik. Saya pengen pakai kekuatan saya. Dia seneng denger musik tuh. Tuhan, oh my god. Ini ada kaitan dia sama kerajaannya. Dayang-dayang atau penari kerajaan gitu. Makanya biar dia nggak diganggu, saya harus nge-trap dia. Dia ke distract, diganggu fokusnya supaya dia nikmatin musik ini. Iya, Kalau dikasih lagu gamelan gini, otomatis dia bakal gini gitu. iya makanya kenapa saya suruh kamu copot lepas itu biar kamu gampang lari ya. Kamu bisa dia kesini. Lu nggak harus Kenapa lari. tadi dia bilang aku pengkhianat? Gitu.
she didn't mean it. Kayak dia nggak maksud ngomong itu. Yang dilihat beda kali Ya, ya. sini dia berbeda. Kamu nari deh bareng dia. Kayak gini-gini gitu. Jawa-Jawa gitu. Biar dia seneng jiwanya. Dia nggak akan nyerang lagi tapi kalau kayak gitu. Gak ada. Gak akan nyerang lagi. Dia enjoy itu. Aku takut loh. Kalau penonton semua harus ikut nari juga. Saya mau semua penonton bisa ikut nari juga yuk. Penonton semua ikut sini. Yuk sini Semua berdiri, Like, semua berdiri, semua berdiri, Bener-bener semua nari berdiri. ya. Iya. Bener-bener nari. Yuk nari masnya semua maju. Biar dia ngerasain Biar lagi dia ngerasain. waktu dia meninggal di kerajaan sebagai penari istana, dia jadi nggak menyerang kita semua. Tadi dia Nari, minta nari, kita bener-bener. semua ikut. Ini bikin dia lebih tenang ternyata. Iya, ternyata dia bikin lebih tenang. Saya udah nurutin kamu untuk nari. Kenapa kamu masih ganggu? Ibu, Eyang, Kok aku sakit kepala ya, Kak? kenapa tiba-tiba sakit kepala? Nggak tahu, berat kepala aku. Kamu perlu air minum nggak? Minta air putih dong. Minta air. Ada tuh. Aduh, Kayak perlu dibuat. berat banget. Holy shit. Udah. Minta air dong buat Mbak si Nana. Mbak Nana udah sadar? Sudah ya? Udah keluar, Roy. Udah keluar. Kamu yang ngasih minum aja. Aku? Kak, kamu Kan kebaikan, kejahatan harus dibalas dengan kebaikan. Oh, Nana. dia bukan yang nari tahu. tapi Roh lain yang nari. Dan dia tuh teriak-teriak ke dia nih. ini roh itu menguasai Mbak Nana karena ritual yang pernah dia lakuin. Iya, dia sering ritual Kuburan, di kuburan lama itu. ada roh jahat yang ikut. Ada ya. roh jahat yang dia sekarang udah sehat kok. Udah Badannya baik-baik. udah anget. Kak, maaf aku mau tanya, tapi bukan dari bawaan dia kayak titisan atau bukan? Karena sering dia Dia yang manggil ritual. sendiri. Dia ritual, Oh, oke. sering ritual akhirnya muncul banyak makhluk halus. Iya. Dan akhirnya dia nggak tersesat. Makanya saya selalu bilang ke pemirsa di rumah, orang yang suka main supernatural dia nggak bakal bisa balik lagi ke pintu awal. Supernatural tuh kayak labirin, jadi ketemu Itu masuk, susah untuk keluar susah lagi, untuk mencari keluar jalan lagi, keluarnya. tertet labirin. Yuk, Mbak Nana udah sehat. Bisa kuat untuk berdiri, Mbak? Mbaknya udah beda matanya. Oke, silakan. Mbak Nana duduk ya. Aduh, Pak, saya nggak.
Bisa minta air? Aduh, ada pisau lagi di sini. Masih. Roy, It's feel like there's nothing. Pisaunya ditancap di kuburan. iya. Roy, Aduh, Roy, Feel like Kamil. you know what? Waktu ketika saya megang pisau ini, ada kayak semacam untuk bikin saya supaya nusuk-nusuk gitu. berarti ada sosok gaibnya dong. Pisau ini berarti ada energi negatifnya. Ada energi gaibnya, jadi kayak mencoba untuk terus menggali lebih dalam untuk ditusuk seperti itu. Kau mau itu disita atau dibakar atau gimana? Di pisau nggak bisa dibakar gitu. Disita aja? Di ruang isolasi. Oke. Kemudian foto-foto tersebut tetap disimpan lah, namanya juga Dibalikin sama ya? memori ya. Memori kan itu tidak bisa hilang, apalagi keluarga yang sudah meninggal kan kasihan. Tadi proses cleansing yang kamu lakuin itu membuat arwah atau roh yang ngikut ke Mbak Nana ini pergi, Roy. Iya, proses cleansingnya tadi sangat mudah sekali dengan ngejebak dia dengan permainan lagu daerah Jawa, kemudian dia langsung berubah posisinya. Iya, akhirnya dan keluar akhirnya si roh. turun pelan-pelan turun, Iya. habis. Tadi begitu kita tanya, kita ajak komunikasi, dia nggak jawab apa-apa, cuman marah-marah, seolah-olah itu Mbak Nananya yang melakukan itu ya. Tapi begitu dipancing pakai lagu, keluar sebenarnya siapa yang menguasai dia. Gitu. Oke. Dan sekarang dia udah bener-bener 100% Mbak Nana nih, Roy. Iya, ajakin ngobrol aja. Mbak Nana dia dengar baik. kami? Iya dong. Kasian Mbak Nana. Mata- Coba deh kebayang nggak sih kehilangan anak ya? Iya sih. Kan itu kita hamil 9 bulan. Iya. Hilang anak dong. Meninggal. Ya. Rasanya sedih. Kau kan punya anak juga kan, Bay? Pasti, pasti. Can you imagine something bad happen to you? Iya. Lagi anaknya udah gede gitu ya, udah keurus. Tapi aku tadi lihat mata banana juga beda sih. Beda banget. banget. Sekarang udah beda. kayak bermusuhan. Serem banget. Oke, once again, sekali lagi, aku mau coba tes kamu ke punggungnya dia. Wah, hangatkah atau dinginkah? Sekarang ya. Iya, saya yakin sih dia mungkin nggak marah karena memang udah jadi Maaf mana. ya. Maaf ya Mbak Nana. Apa yang Ya, kamu lebih. rasain? Sekarang udah nggak panas sih. Kalau tadi tuh kayak Nggak. hawanya aja tuh udah panas banget. Ini nggak panas kita. Enggak Berarti berhasil. panas. Baiklah, sudah lepas semuanya dari kutukan-kutukan maut. Mbak Nana kesibukannya, saya pertanyaan terakhir ya. Kesibukannya sekarang Dagang. 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 dagang apa ya? Iya, dagang ketoprak. Dagang ketoprak. Iya. Oke. Nggak pakai penglaris kan, Mbak? Enggak. Bener. Bener. Nggak pakai pesugihan apa-apa. Enggak. Dagang benar-benar murni, jujur. Iya. Ya, dagang ketopraknya itu bisa dikembangkan lagi dengan bukanya di food court lah, buka di online lah, dan segala macam. Oh, kamu ngelihat potensi itu di Mbak Nana ya? Iya, saya melihat potensi itu di mana. Nah, itu sih Iya. ketoprak. Mudah-mudahan kalau Mbak Nana bisa lepas dendamnya, bisa melupakan dendam yang selama ini menguasai pikiran Mbak Nana bisa fokus bikin rencana ke depannya untuk mengembangkan usahanya dagang ketoprak bisa lebih sukses karena Roy juga melihat Mbak Nana punya potensi yang bagus di situ. Ayam Jadi- goreng bisa. Ayam goreng. Ayam goreng. Iya. Ayam goreng Ibu Nana bisa. Nice. Ya. Tapi ini Kak, aku mau tanya nih, setelah ini tuh si Mbak Nana ini kan setelah kita kayak kejadian Cleansing. ini ya, bakalan tetap melakukan ritual itu gitu. Gimana Mbak? Nggak akan Atau terusin, gimana Mbak kan? Nana? Enggak. Ritual kuburannya udah stop ya. Iya, bahwa Oh. dendam itu kan sebetulnya nggak ada akhirnya ya Kak ya. Iya. Biar dia bertanggung jawabkan sendiri mantan suami. Yang penting Mbak Nananya terbebas dari serangan-serangan santet. Ya ikhlasin dan doain aja anaknya supaya tenang di sana. Mudah-mudahan mimpi buruk yang selama ini datang ke Mbak Nana bisa berakhir malam hari ini. Amin.
ada lagi yang harus dilakukan, Roy? Gak ada. Dengan suaminya yang sekarang gimana? Kenapa ya saya jadi batuk seperti ini ya? Saya ada benturan energi sih dari mantan suami itu ya, kumisan. Ada dari mantan suami? Iya, entah kenapa rasanya panas aja. Ketika saya ngelihat foto itu, rasanya ada sedikit nggak enak gitu. Oke. Aku minta bubuk suci deh. Ini mudah-mudahan bisa ngejaga juga dari Mbak Nana ya, selain ibadah tentunya. Ini mudah-mudahan justru bisa membuat Mbak Nana terlindungi dari serangan-serangan. Tuh, jangan pakai yang serem-serem. Nanti malah nyampainya, nanti malah yang disamperin serem loh. Genderuwo lah, nenek-nenek gitu kan serem-serem jadinya. Itu bisa balik ke kita nggak sih, Kak? Apa tuh? Kalau ritual itu ternyata dia kan pengen suaminya meninggal ikut bersama anaknya gitu, mantan suaminya. Itu bisa balik ke diri kita. Bisa. Bisa balik ya? Iya. We cannot guarantee anything lah. Oh iya. Tapi nggak ada jaminan. Iya, we never know. Bubuk sucinya ada. Mau nanya, kamu itu fotonya tinggal satu-satunya atau tidak? Masih ada lagi. Yang foto yang cepretan ini masih ada kan? Oke, let's do it. Banana. Ini laki-laki kumis kayak gini, kok ini ya jahat? Ya Itu nggak sih? suaminya ya? Jahat banget. Jahat banget. Jahat. Demi harta Gila gunung nih. ini itu, Roy. Aku lihat foto ini langsung kayak ngerasa, ih ini orang jahat banget. Nggak sepantasnya kayak gitu-gitu, ya kan? Iya kan. Saya akan kubur semua ini dalam-dalam. Netralisir dengan dengan bubuk suci. Mbak Nana fokus ya. Harapannya mudah-mudahan nggak ada lagi teror-teror gaib yang diterima Mbak Nana. Semoga apa yang saya lakukan ini bisa menghapus luka batin kamu ya. Dan lupain semua masa lalu ya. Hidup itu gak cuma kemarin dan hari ini. Masih ada masa depan yang masih misteri. Dan masa depan yang baik masih bisa menanti. Ya, terima kasih. Oke. Ya, mudah-mudahan selesai semuanya di sini. Mbak Nana, terima kasih banyak sudah hadir di Menembus Mata Batin. Ini udah dibersihkan semuanya. Mudah-mudahan kedepannya Mbak Nana akan jauh lebih bahagia bersama keluarga yang sekarang. Jangan pernah berhenti berdoa untuk almarhum anaknya. Terima kasih. Anda boleh meninggalkan studio. Selamat malam. Bersabarlah jika kamu disakiti oleh orang lain. Justru kehidupannya yang akan membalasnya dengan keadaan yang tragis. Berikutnya akan hadir seorang pria yang mengaku mendapatkan teror dari sosok gaib karena perilaku di masa lalunya. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Fatur. Selamat malam Mas Fatur. Malam. Apa yang mau Mas Fatur ceritakan? Saya ini adalah sosok orang yang temperamental, nggak takut sama dunia-dunia mistis, nggak percaya. Intinya saya di sini nggak percaya dunia mistis.
Dan di suatu hari saya dengan berdua teman saya itu pergi ke suatu rumah kosong. Untuk apa? Saya di situ untuk mencoba Membuktikan eksistensi makhluk gaib. benar sekali. Terus apa yang terjadi? Dan di situ saya memainkan jalangkung. Wow. Memainkan jalangkung. Apa yang terjadi? Awal mulanya di situ tidak ada reaksi apa-apa yang pertama. Yang kedua masih tidak ada apa-apa juga. Yang ketiga kalinya di telinga saya dan di telinga kedua teman saya itu seperti ada yang ngebisikin, terus kayak suara-suara ketawa. Itu yang kita rasakan. Gitu. Oke. Itulah kita belum percaya juga. Dan akhirnya keesokan harinya saya pergi ke suatu kuburan untuk mencari lebih ekstrim. Tujuan yang sama. Tujuannya yang sama, kita belum percaya juga. Terus? Di situ kita main jalangkung, di situ ada pohon besar, yaitu di kuburan Lampung. Di Lampung ada suatu pohon yang rindang. Di bawah pohon itu kita melakukan main jalangkung tersebut. Lalu apa yang terjadi waktu itu? Di situ kembali kita merasakan hal-hal yang mistis. Itu saya merasakan ada suara-suara yang ganjal. Suara-suara seperti apa? Dia ada yang merintih, Rintihannya seperti apa? Anda ingat nggak suaranya bagaimana? ketakutan. Bisa Seperti kayak orang minta tolong. bisa ditirukan gimana suaranya? Kurang jelas untuk di telinga, intinya dia cuma meraung-raung seperti itu. Itu yang ada di telinga saya. Dan untuk dua teman saya, Kak, ya, dia sampai di situ merasakan tangannya itu seperti dicakar-cakar. Waduh. Tangannya seperti dicakar-cakar, tapi tidak ada bekas, gitu. Oke. Dan untuk pada akhirnya, disitulah kita pulang jam 2 malam, dan kita tidur. Besokannya kita ngajak ngumpul, mau melakukan seperti itu lagi, tapi nggak jadi. Kenapa? Karena teman saya itu kerasukan, gitu, kerasukan. Oke. Dan sekarang Anda udah percaya eksistensi mereka? Tadinya belum percaya lagi, dan kenapa saya percaya? Karena teman dua saya sudah menjadi korban. Korban maksudnya? Korban dia dimasukin oleh sosok makhluk halus dan dia tidak mau keluar, gitu. Oh my God. Iya. Sampai sekarang? Sampai sekarang, dan itu udah diobati sama paranormal, orang pintar, itu tidak bisa seperti itu. Nggak berhenti di situ saja, Kak. Saya pun setiap tidur malam itu berasa kayak badannya tuh terbakar, gitu. Oke. Karena apa? Baik. Karena waktu setiap saya di bawah pohon itu tadi, saya kan membakar menjan gitu ya, sesajen untuk memanggil para gaib. Dan Anda rasanya seperti dibakar? Nah, seperti itu. Tujuan Mas Fatur datang ke sini untuk apa? Saya ingin disembuhkan oleh Kak Roy. Baik, mudah-mudahan malam hari ini bisa dapat solusi dari masalah yang dihadapi ya. Kami akan ajak Mas Fatur untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Fatur mendiami rumah dengan nomor 32 dengan tanggal lahir 22 November 1991. Sosok yang memiliki karakter keras kepala dan sulit diatur. Saya melihat adanya aura negatif yang cukup kuat di diri Fatur. Hal ini dikarenakan ia melakukan sesuatu yang berakibat fatal untuk dirinya dan orang lain. Akibatnya kini merasakan depresi dan mencoba ketakutan. Saya melihat dan mencoba berkomunikasi dari sosok yang ada di belakang tubuh Fatur. Sosok lelaki yang mukanya rusak. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semua. Terima kasih. Fatur dengan tanggal lahir 22 bulan 11 1991 dan nomor rumah 32. Fatur beberapa kali melakukan hal untuk menantang eksistensi makhluk gaib. Benar Ya, sekali. di kuburan, di rumah kosong, dan lain-lain dengan memainkan jalangkung.
dua temannya sampai saat ini kerasukan. Benar sekali. Dan Mas Fatur juga sering merasa terbakar karena waktu melakukan hal itu bakar menyan juga. Makanya malam hari ini setelah merasa terbakar, sering dihantui sosok gaib dalam mimpi, ingin punya hidup yang tenang. Benar. Gimana, Roy? Menurut saya sih dari awal Mas Fatur udah salah langkah. Saya selalu bilang kok ke orang, sekalinya masuk ke dunia supernatural tuh kayak labirin. Kamu pernah main labirin gak sih? Yang banyak pohon itu. Ya aku pernah main labirin. Anyway, itu susah banget nyari jalan keluarnya. Dan banyak tembok-tembok dan maze-nya gitu loh. Kalau labirin kan bener-bener dan susah untuk keluarnya. Iya, seperti terjebak dalam satu jalan. Terjebak di Nggak satu bisa jalan. keluar kemana-mana, Iya, nggak ada jalan keluarnya. Serem banget. Bingung ya. Ya. Itu Mas Fatur udah masuk dalam labirin, Roy. Udah masuk dalam labirin tersebut, jadi susah banget untuk keluar ini. Lagi juga ngapain? Coba pulang kerjaan main jelangkung di rumah kosong, ya nggak sih? Iya. Nggak ada yang lebih ini lagi gitu Iya. ya. Seperti menantang ya. Iya, Iya, menantang. tujuannya itu menantang. Tadinya nggak percaya soalnya. Iya. Ya, percaya. Tapi Ini sekarang kayak- percaya. Ini kayak ada yang ngebisikin. Apa bisikannya? Nyuruh pergi dari sini. Pergi dari sini. Iya. Dan perut juga panas karena setiap malam itu perut kayak terasa terbakar, terus tangan kayak dicakar juga kayak sebelum teman saya itu seperti itu. Awalnya tangan kayak dicakar-cakar gitu. Dan yang saya rasakan hari ini pun sama, perutnya panas dan tangan kayak dicakar. Itu sering terjadi kayak gini. Sering terjadi. Karena Perutnya panas dan rasanya dicakar-cakar. iya. Itu Jadi- kenapa, Roy? Saya mau nyari kesimpulan jadinya. Sebenarnya kamu datang kemari tuh buat apa ya? Saya ingin terbebas dari ini semua, Kak Roy, gitu. Karena saya orangnya tidak pernah percaya dengan adanya sosok mistis itu tersebut. Saya mencari teman. Saya mencari teman untuk ayo temani saya gitu. Ayo temani saya karena saya ini nggak suka dan nggak tahu itu benar atau enggak sih. Saya intinya nggak percaya dengan dunia gaib. Makanya saya main jalangkung di rumah kosong dan di kuburan Jalangkung. tersebut. Jalangkung permainan yang sudah cukup lama ya, yang pernah saya mainkan ketika saya SD ya. Oke. Mas Fatur, kamu kok kelihatan gak nyaman ya di sini duduknya? Karena apa ya, di pundak saya juga terasa kayak gemes gitu. Kayak berat, kayak didorong, ditekan ke bawah gitu. Ada yang menekan. Kayak gitu. ada yang menekan. Ada yang menekan di belakang. Iya. Kadang ada bisik-bisikan, tekanan gitu, perut panas. Mungkin apa itu ya Kak Roy ya? Ya, gara-gara saya akibat sering main seperti itu, kembang 7 rupa, minyak-minyak wangi, seperti itu. Iya mungkin saja pasti. Kalau saya udah sering bolak-balik bilang orang yang bermain supernatural pasti tuh nggak bakal bisa keluar lagi. Mungkin ada jalan lain Kak Roy, biar hidup saya ini tenang, nggak merasakan sakitnya. Sakit apa ya? Seperti tangan tadi saya seperti kercakar, terus perut saya itu panas. Jalan satu-satunya tidak lagi mencari tahu tentang dunia astral. Kedua, jalan satu-satunya lagi adalah beribadah dan dekat sama yang di atas. Dan nantinya dia akan pelan-pelan luntur, Fatur. Itu gangguan-gangguan itu, Roy. Karena memang dipanggil saat mereka main jalangkung, yang akhirnya Iya. ngikut sampai sekarang. Betul sekali. Seperti mereka mau nunjukin, nih, lo mau tahu, nih, gua kasih tahu. Iya, betul sekali. Iya. Jadi mereka arwah-arwah yang iseng pun jadi ikut kan, keikut. Kamu tahu nggak sih, main jelangkung bisa ada korban loh. Korban Iya. gimana, Roy? Korban meninggal. Karena tak ikut. Soalnya pernah pas waktu aku beberapa hari kemudian aku ke situ lagi, ke tempat yang sama. Itu tetangga sebelahnya rumah yang angker itu meninggal.
dan warga bilang gara-gara kita. Hah? Gara-gara saya dan teman saya itu main jelangkung di situ. Kita yang disalahkan. Kenapa? Emang di situ rumahnya angker katanya kan, rumahnya angker. Kalau kamu main di situ bakal ada orang yang meninggal gitu kan. Ternyata- Itu tambah suatu tantangan buat saya sendiri, Pengen membuktikan. ingin atau membuktikan dan akhirnya benar. Meninggal. Iya, Meninggal. enggak? Itu bener ada kaitan ya Roy? Dengan Ada jelangkung yang kaitannya, mereka mainin? iya. Memang bener sih, sebenarnya sulit dipercaya ya pakai akal logika ya. Tapi ternyata di beberapa daerah dan beberapa tempat dan beberapa orang masih membuktikan dan itu benar-benar terjadi ya. Sebenarnya nggak cuma di Indo lagi, di luar negeri juga ada namanya Ouija board. Iya, papan arwah seperti itu. Di setiap negara ada sebenarnya. Iya. Cuma yang paling ekstrim ya memang karena kita dekat dengan budaya di Indo, jadi ya sudah ada jelangkung. Sebenarnya semua negara ada sih. Dan nggak di situ juga kak. Kadang saya kalau lagi sendiri nih ya, kalau lagi sendiri itu tiba-tiba kayak di depan saya itu ada sosok yang datang, sosok hantu entah itu siapa, tapi saya itu tidak pernah melihat orang itu, gitu. Sosoknya tinggi, besar seperti itu. Datang. Menyerang Mas Fatur nggak? Iya, pernah saya juga lagi tidur, itu baru mau tidur, itu kayak tiba-tiba datang orang gede, itu mencekek leher saya. Mencekek leher saya tidak bisa. Kayaknya saya itu bergegas mau pergi, mau minta tolong, saya teriak-teriak Tapi minta nggak tolong, bisa. tapi nggak ada. Padahal teman saya itu ada. Ini di bukan sebelah. dalam mimpi kan? Bukan dalam mimpi, tapi saya baru mau menjemin mata itu kayak perasaan saya itu ada orang besar banget. Ini neken leher saya, gitu. Aduh, Kalau saya suruh kamu sekarang main jelangkung, kamu mau nggak? Hah, Roy? Boleh? Nanti kalau misalnya terjadi hal yang nggak diinginkan gimana? Dia pernah ada yang meninggal loh, Roy. Lampunya Boleh. kita matiin ya. Saya di sini kamu temenin Roy. Aku temenin kakak aja gimana? Aku temenin? Kalau ya, Jelangkungnya kamu bawa. Aku bawa. Oh, kamu Iya, bawa juga? aku bawa bunga 7 rupa, aku bawa kemenyan yang biasa buat sajen aku main. Fatur, mohon maaf ya. Kamu kan ingin lepas ya? Iya. Tapi masih banyak barang-barang yang disimpan. Seperti jelangkungnya, kemudian bunganya harus beli yang fresh, kemudian barang-barang yang lain, ya kan? Iya. Kalau kamu benar-benar pengen lepas dari kemarin, itu benda-benda itu udah dibuang dari 2 minggu yang lalu. Tapi kenapa malam yang tadi malam dan kemudian disiapin sekarang untuk bermain jelangkung dibuktikan di menembus mata batin ya? Make sense gak logika enggak saya? sih. Kayaknya memang masih ada rencana untuk Masih. mainin jelangkung itu lagi. Gitu. Iya. Masih excited ya? Iya. Aneh kan? Masih penasaran? Masih penasaran. Oh gitu. my Aku masih penasaran. Jadi di sini aku pingin minta bantuannya Kak Roy. Bener gak sih itu sosok yang menghantui saya, yang menyerang saya itu beneran makhluk itu? Apa yang ada dalam mindset saya, perlihatan saya itu sama dengan Kak Roy lihat gitu. Kalau saya yang lihat tadi itu adalah sosok orang yang besar, gede, tinggi, itu yang mau nyerang saya terus gitu. Bisa kita panggil nggak Roy? Kalau kita Iya, main kalau ada jelangkungnya panggil aja. Ada papan apa tuh batok kelapanya ya? Ada. Serem banget. Iya. Siap. Silakan. silakan diambil. Sebenarnya jelangkung itu berasal dari kata cai langkung. Cai langkung. Cai langkung itu bahasa Mandarin. Artinya jadi waktu ketika kita masih di zaman apa? Kita lagi dijajah dan ada permainan tradisional dulu belum punya TV. Orang-orang sana kemudian mereka bermain cai langkung Jadi hiburan. Jadi hiburan. Oh my god. Dan itu dan berkembang kemudian jadi Wow. jelangkung. Serem banget. Ya, biasanya serem saya banget, menggunakan serem ini banget, Kak. Boleh kita main sekarang? Teman-teman ada yang mau main nggak? Saya mau pilih ini deh sama dia. Satu aja. It's Ini tunggu Aku sebentar. merinding banget Tulisnya di mana ya? Kenapa? Tulisnya di Ada spidol. Ada.
cewek bang. Oh, udah di sebelumnya di bawahnya, Roy. Oh dari bawahnya. Iya. Dia pasang. Aku boleh nanya nggak kak? Silakan. Boleh silakan. Itu pernah nggak ada kayak di film-film gitu dia nulis sendiri gitu? Iya. Kejadian? Iya, pernah juga Kak seperti itu. Dia gerak sendiri gitu? Dia gerak sendiri, terus setiap dia goyang, itu pas nulisnya selalu darah. Diora yakin mau tahu? Yakin mau tahu? Penasaran juga sih. Mau ikutan main? Ini ada Tita Nggak tahu Merah sih, mau? cuma penasaran. Boleh? Oke gimana nya? Di sini aja. Tapi Apa tuh? Tapi hati-hati ya, Diora. Cuma aku takut sih. Coba tanya Kayak aku Roy nonton deh. aja, Boleh nggak? tanya. Diora boleh ikut main, Roy. boleh dong. Ya. Tapi saya Nanti minta nggak. bantuan Kakak ya. Biar Kakak juga bisa ngerasain apa yang saya rasain. Nggak mau sih kalau itu, aku nggak mau Ya, Kak, ngerasain ya. panasnya apa yang nggak mau. Mudah-mudahan saya aja yang panas ya. Pelan-pelan kita kok jadi. Sakit banget. Kenapa dia kesurupan? Pergi jauh-jauh. Kamu lihat sini. Pergi jauh-jauh. Sakit banget. Ini lepas ya, Roy. Bisa pelan-pelan lepas. Awas. Pergi jauh-jauh. Roy, Pergi. ini Udah sadar? Roy. Ya. Fatur. Ya. Serem banget. Bangun dulu. Roy. Bangun. Kak Roy, Udah sini dulu. Ini penonton kita kesurupan loh, dia malah nempel ke sini. Tenang, saya akan bantuin. Ya, silakan kembali ke tempat masing-masing. Mas, udah baik-baik aja. serius udah baik-baik aja. Masih kuat untuk terusin nggak? Masih kuat di situ. Oke, kita terusin ya. Ya, terusin. Mas Fatur bisa dengar saya? Ya, ini Mas Fatur kan? Ya. Udah keluar semua auranya. Tapi kita belum dapat informasi apa-apa dari situ. Aku lihat orang yang duduk di tangga itu dah. Itu ada orang yang biasanya datang, sosok makhluk hitam yang biasa mencekik aku. Ada di situ dia. Iya. Harus kayak gitu. Harus berani. Oke. Tapi kita belum dapat informasi apa-apa dari jalan kuning, Roy. Dia natap saya. Sekarang masih ada di situ. Masih. Saya nggak ngeliat apa-apa sih. Kamu ngeliat? Ya, aku juga nggak ngeliat apa. Ini pertama kalinya saya pakai menyan. Ya kamu kenapa bakar minyak? Kakak. Mengundang semua makhluk halus datang kemari. Oh my god. Kalau mau muntahin, Mas. Di sini kayak ada yang nekan lagi. Berat banget. Di sebelah Iya. sini. Iya, di sebelah sini. Dan yang di sana emang menatap mata saya terus. Oke. Kalau jelangkungnya dihancurin marah nggak? Enggak, Kak. Sini.
Mau dihancurin? Ya. Tapi kita belum dapat. Tapi saya ngerasa di rumah kamu lebih misterius dibanding cuma jelangkung kayak gini. Aku takut. Iya kak, karena aku pun pernah bikin boneka pocong-pocongan. Ya. Ya ampun, ini se-ekstrim itu ya. Tapi boneka pocong-pocongannya nggak dihancurin. Enggak, masih ada. Dan itu pun aku gantung di depan lemari. Datang tadi enggak. Kita bisa ajak ngobrol lagi Pulang. nggak jelangkungnya itu, Roy? Tadi jemput. Ini ada yang datang juga kak. Di telinga saya suara perempuan. Oh main lagi. I give you terakhir. Saya mau tahu dia sebenarnya mau apa dan bisa pergi nggak? Siap. Darah. Dia minta itu kak. Rahasia apa kak? Dia minta itu. Darah. Darah. Dan coba ini lagi. Spidolnya mungkin kurang nyata. Tadi di. Darah. 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 Tapi aku penasaran yang darah. Darah siapa mungkin? Darah. Itu Dia minta darah maksudnya apa, Roy? Dia minta darah. Tidak akan. Kita mah yang normal-normal kita nggak akan kasih darah lah. Percaya sama saya nggak akan kasih darah. Saya nggak akan kasih semacam kayak sesajen gitu buat dia. Di rumahnya masih banyak nih Fatur koleksi-koleksi ajaib dia. saya juga pernah dari kuburan itu Iya, dapat apa tuh? satu keris kecil. Keris kecil. Ada keris kecil. Kok Tapi ada- kok di sini ada datang dari mana nih? Dari belakang situ. Ih, Ini apa sih? Ada Kadal hubungannya ya? nggak kak? Panas kak Roy. minta minyak lagi dong. Roy, kok bisa tiba-tiba ada kadal, Roy? Ini Iya, jangan diganggu. Mungkin- biarin jangan diganggu. Iya. Ada bentrokan energi antara si jelangkungnya dengan tempat kita berada. Kita kan kekuatannya positif nih, jelangkungnya negatif. Jadi ada perasaan Kalau seperti saya itu. banget kak. Ya udah kalau berat nggak usah dimainin. Kepalanya kena bawah ubin. Aku nggak mau jelangkungnya. Takut banget. Bangun. Atur banget. Mas Fatur, dengar kami nggak? Kalau Mas Fatur dengar, kumpulin energinya, pelan-pelan bangun. Pelan-pelan. Dia tahu efeknya seperti ini tapi mencoba ya. Masih terus Masih cari-cari, terus gitu loh. penasaran. Iya. Ini kenapa barusan, Roy? Tiba-tiba dia kesurupan lagi. Dia tiba-tiba kesurupan. Saya ngerasa kamu Fatur abebil banget sih, ABG labil. Maksudnya udah tahu ini bahaya, tapi kamu mainin terus. Oh my god. Gak ada yang namanya di sini jelangkung. Mohon maaf ya Fatur, saya harus bersikap tegas. Bisa kak, biar saya ini terbebas dari hal kayak gini. Karena saya ngerasa dirugikan sekarang kak. Awalnya saya emang nggak percaya dengan dunia ini.
Tapi sekarang setelah saya sering seperti ini, saya baru ngerasa Kak. Sini Mas Fatur. Mas Fatur bisa ke sebelah sini. Kita selesain ya malam hari ini ya. Jelangkungnya udah dihancurin sama Roy. Jadi udah nggak ada lagi kesempatan untuk Merinding main-main banget hal aku. seperti ini lagi. Kamu dari tadi terus nambahin menyan loh Roy. Dan ini nggak pernah kamu lakuin sebelumnya, kenapa? Saya pengen semuanya berakhir di sini. Dipanggil sekalian dan dihancurkan sekalian. Percuma dipanggil, tetapi tidak dia ada solusi. What's the point? Sekarang gimana Fatur perasaannya? Saya ngancurin jelangkungnya. Saya lihat di dalam mata batin saya, di dalam rumahnya masih ada koleksi jelangkung lagi yang lain. Masih banyak banget ya. Masih banyak banget di sana. Dan saya merasa masih banyak kain kafan dan yang aneh-aneh. Saya pernah bikin 5. Itu saya taruh di atas lemari 3. Saya taruh di bawah kasur, di bawah tempat tidur 1. Kenapa sih? Yang 1 Iya. aku bawa ke sini. Untuk Kenapa apa sih? sih? Nyari tahu? Iya. Penasaran. Kalau Ini dia duduk deh Mas. aku Mas duduk, berat Mas. banget loh kepalanya. Air yang Kamu buat kenapa? dia. Nggak tahu deh, sama merinding banget. Setelah main jelangkung tadi, Iya. Ini saya akan proses cleansing. Fatur harus di cleansing Roy. Yes. Fatur buka deh mukanya. Turunin aja, diturunin aja. Sini. Majuan, nunduk. Diusapin ke mukanya dong. Nunduk, jangan sorry. Ini kenapa ya Pak? Hati-hati kena kelupaan. Aku boleh komentar dikit nggak sih? Boleh dong. Aku kayak kesel aja sebenarnya sama Fatur ini ya. Kenapa dong? Karena ini tuh bukan main-main gitu loh. Main jelangkung itu bukan main-main. Dia malah nantangin. Iya, udah tahu, kamu udah tahu sekali kalau aku gitu ya. Kalau udah tahu sekali tuh udah gitu kan. Tapi dia malah koleksi banyak sampai 5 dan terus mencoba. Padahal dia tahu kalau itu sakit buat dia gitu. Kak, ini setelah air ini disiram, yang datang nambah banyak. Yang datang nambah banyak di sini Kak. Di belakang, Kamu harus kuat dong di lawan belakang penonton gejala, juga ada. gejala delusionalnya. Semuanya pada lihat ke arah mataku Kak. Ini untuk mengusir semuanya, apa dia perlu balik ke tempat pertama kali dia main jelangkungnya, Roy? Iya, dia harus balik ke tempat pertama kali dia main jelangkung. Tapi Kak, kalau aku masuk ke situ lagi nanti takutnya Pakai dulu. Kenapa takutnya? banyak korban yang berjatuhan lagi. Seperti yang waktu itu meninggal. Sekarang masih ada juga sakit, benar-benar sakit lumpuh, nggak bisa ngapa-ngapain. Aku nggak mau, dan semua orang yang di kampung itu menuduh itu adalah ulah saya. Nah iya bisa jadi. Dan apa yang Mas Fatur lakuin tuh bikin orang kesel loh. Itu Dora juga kesel. Dan kita semua kayaknya kok segampang itu mainin begini-beginian. Iya. Bahkan udah tahu nyelakain orang, tapi masih disimpan lagi barang-barang lain di rumah. Nih, makanya saya banting kan. Heeh. Iya. Saya kayak Berarti untuk kedepannya gimana Kak? Itu semuanya dibuang. semua dibuang lah, disita. Saya kayak berdarah dingin gitu ya. Iya. Saya tenang tapi langsung berpak gitu. Dihancurin semua jelangkungnya. Itu bakal hilang kan? Itu akan hilang. Tergantung dia sebenarnya kalau saya lihat. Ini kenapa lagi Roy? Masih ada coba nyerang ganggu dia? Dia sendiri sih sebenarnya trauma efek. Muntahin aja, Mas. Karena saya ngerasa dia kecapean dimasuki oleh roh-roh lain. Jadinya gitu. Muntahin aja. Muntahin aja. Kamu Perutnya taruh kayak ada ini yang di atas nusuk-nusuk tadi. Kak. Di atas bunga. Bunganya ditaruh dekat situ. Piringnya diambil. Piringnya diambil. Nah, Ini. yes. Dah. Perutnya masih sakit?
Ini tadi kayak ada yang nusuk, sekarang panas. Panas. Begitu dibakar ini Panasnya panas banget. Panas. masih ada terus bentrokan energi Dia loh, Roy. kesiksa banget gitu loh, kesiksa Iya. banget. Masih ada bentrokan energi yang lain. Bisa disini nggak, Kak? Mas Fatur tadi kata Roy, Mas Fatur harus balik ke sana dan ngebalikin semua yang ngikutin ke tempat pertama kali main. Ya, Iya. dan kalau perlu ya minta maaf sih, Tuh, Roy. saya makan kembang dong. Kenapa? Apa? Biar apa gitu? Jadi gini, Mas Fatur itu mau ditolong tapi masih mau Melakukan. melakukan. Bingung nggak lo? Bingung. Bingung banget sih, bingung banget. Kalau misalnya gue jawabnya kasar, nggak enak. Gue bisa jawabnya, terus selalu deh, lu mau ngapain? Enak juga. Tapi yang masuk main kamu datang kemari ingin dilepas, karena ini banyak barang-barang negatifnya. Oke, kita akan bantu lepas dan segala macam. Tetapi pada kenyataannya malah dimainkan dan dipertunjukkan seperti itu. Banyak orang yang kesurupan tadi, kemudian main lagi diambil. Ya. Muncul sini dia nulis kata mati darah dan mati darah. Kemudian yang nggak disangka-sangka lagi adalah makan bunga. Nah, ini Esensi poinnya apa sih sebenarnya? I don't get the point. iya dia masih punya ini itu, masih pengen main, masih pengen penasaran, tapi dia nggak mau keganggu. Padahal karena dia penasaran, akhirnya dia keganggu. Rasa penasaran itu yang aneh banget. Ini dia makan kembang, ini diri dia sendiri atau Sebenarnya- ada kerasukan gitu? Enggak, sebenarnya dia diri dia sendiri juga. Oh, ritualnya dia gitu. Ritual. Pengen manggil. Dia worship gitu dengan Oh. Penyembahan. Oke, apa yang harus dia lakuin, Roy, buat Fatur pertama kali? buang semua koleksi-koleksi yang ada di rumah. Terus dia gitu mendekatkan diri sama yang di atas. Fatur, kamu sekarang ngapain sih kerjanya? Aku jadi salah satu waiters sekarang. Waiter. Iya. Oke, nah itu kerjaan yang mulia loh. Tapi tidak berhenti di situ saja, Kak. Kadang di pekerjaan saya pun kadang Diganggu juga. ya diganggu Oke. juga. Diora, ada yang mau disampaikan nggak buat Fatur? Aku sih pengen nyampein ya udah rasa penasaran ya, mungkin kata Kak Roy benar, jangan jadi ababil gitu loh. Harus punya pendirian gitu kan. Lu stop, ini tuh udah nyakitin kamu. Ngapain sih kamu terusin? Ini berujung, ini bukan mainan boneka biasa. Ini punya efek samping yang sangat berbahaya gitu loh. Aku pengennya kamu tuh berhenti aja sih. Oke. Bener. Forget it gitu loh. Udahlah, selesain semuanya. Rasa penasaran nggak ada untungnya. Kalau diikutin terus malah menjerumuskan Mas Fatur ke bahaya loh. Jadi ya coba dilakuin aja, balikin ke tempat pertama kali main Jalangkung ya. Terima kasih ya Mas Fatur. Kami harap yang terbaik. Anda boleh meninggalkan studio. Selamat malam. Saudara. Sama-sama. Ini pelajaran nih bagi siapa yang menyaksikan tayangan ini, jangan pernah main-main Jalangkung karena bisa berdampak seperti ini. Lebih baik menjauh dari perbuatan yang menyakiti diri sendiri dan orang lain. Karena semua tidak ada manfaatnya dan hanya untuk kesenangan semata. Roy, kalau kamu bilang tadi Fatur masih menyimpan banyak banget benda-benda, barang-barang mainan yang justru malah menantang makhluk astral yang Iya. akhirnya malah terganggu juga hidupnya. Iya, saya juga melihat banyak banget barang-barang yang berbentuk jelangkung masih banyak disimpan di lokasi Fatur. Dan tampaknya memang ini harus disita dan dilakukan penelusuran lebih lanjut. Oke. Dan rekan kami Frisley mungkin akan melakukan penelusuran ke lokasi Ya. Fatur. Waktu pertama kali dia main ini ya, harus Iya. ditelusurin ya. Iya, harus balik ke sana. dan dia harus Ya. mengembalikan itu ke lokasi pertama. Ini dibawa semua. Dibawa dan lokasi Balikin lagi ke pertama sana. dibalikin kembali. Itu bisa balik lagi kan? Saya rasa kalau udah kembali ke tempat asalnya, itu sudah kembali normal deh. Oke, mudah-mudahan setelah ini, pemirsa, rekan kami Frisley dan tim penembus mata batin akan mengajak Fatur, partisipan kita malam hari ini, untuk kembali ke tempat mereka bermain Jalangkung pertama kali dan akan melakukan penelusuran lebih jauh.
Pemirsa, sekarang kita sedang dalam perjalanan menuju ke tempat di mana Mas Fatur melakukan permainan jelangkung dan kita akan membantu menyelesaikan dengan melakukan permainan yang sama di sana. Mas, maaf, rumahnya sebelah mana ya? Kita udah muter-muter nih dari tadi. Itu tuh mas, tuh. Itu yang depan? Iya, yang tingkat ini nih. Oke. Iya. Oh, iya kak, ini rumahnya kak. Mari kak. Tunggu Mas Fatur. Oke pemirsa, di samping aku ini ada sosok nenek-nenek. Tapi sosok ini emang nggak negatif, dia emang nggak ngeganggu. Dan sosok ini merupakan sosok penunggu dari pintu sini. Ini Mas Fatur, kita langsung masuk aja. Boleh kak. Jadi di sini ya? Iya. Kak, aku minta tolong lampunya lebih diredupin ya, Kak. Oke, pemirsa. Di sini ada sosok laki-laki, umurnya sekitar 40 tahunan, dan di bawah matanya ini penuh dengan darah. Sepertinya jin ini menyerupai sosok yang meninggal karena kecelakaan. Dan di depan sini juga nih pemirsa. Di sini ada sosok anak kecil. Dia sebenarnya tadi kayak mau ngajak main Mas Fatur dari pas pertama masuk. Dan sekarang dia berhenti di sini kayak ngetawain ngeliat ke arah aku. Ke arah kakak. Dan sekarang sosok yang ada di belakang Mas Fatur persis di sini. Itu ada sosok perempuan rambutnya panjang, tapi dia bukan sosok kuntilanak. Dia memakai baju warna coklat. Susan merinding banget ya kak? Iya Mas Fatur. Auranya itu benar-benar di sini itu berasa, aku juga ngerasain berat, panas juga kak auranya. Iya Mas, karena emang di tempat ini banyak banget. Jadi kita langsung aja Mas Fatur, main jelangkungnya di mana? Di atas kak. Ayo kita langsung ke sana aja. Iya, yuk. Di atas kak. Tunggu sebentar deh. Ada apa kak? Sebentar. Semuanya jangan ada yang gerak dulu. Pemirsa, aku dengar jelas banget ada suara tangisan dari arah sini. Mas Fatur, aku minta tolong dibuka ya pintunya, tolong dibuka. Iya. Dibuka ini ya? Iya, tolong dicek ya. Aku belum nyentuh tapi udah kebuka kak. Boleh tolong dicek, Bang Ucen? Aku merinding banget dah. Iya, tunggu Mas. Pemirsa, aku ngelihat sosok perempuan menangis dengan jelas dan dia ada di dalam sini. Kenapa? Iya. Ya udah, setelah aku dari atas, nanti kamu akan aku kembalikan ke tempat asal kamu. Oke pemirsa, jadi sosok yang ada di sini itu tadi dia nangis, dia ngasih tahu kalau tempat asal dia itu bukan dari rumah ini dan dia nggak ngerasa nyaman di sini. Jadi dia minta tolong untuk dikembalikan ke tempat asalnya. Yaudah yuk Mas Fatur, kita cepat ke atas aja. Oke kak. Udah nggak apa-apa, itu dicuekin aja, biarin aja. Yuk kita naik. Kenapa? Ada apa kak? Kenapa? Oke. Permisi. Ya di sini kak tempatnya. Sini ya. Pemirsa, aura di sini emang bener-bener pekat banget. Ini biar kita cepet-cepet.
Lihat aja deh. Di sebelah mana? Di sebelah sini, Kak. Sebelah sini. Iya. Nah, di sini. Apa itu, Kak? Pemirsa, emang tadi aku ngelihat ada sosok di sini yang eksistensinya cukup besar dan dia kayak mau ngajak untuk interaksi. Mas Fatur, aku minta tolong ambilin benda apapun itu karena aku mau memancing eksistensi makhluk yang ada di sini. Dari tadi juga udah ada yang diusilin ya? Ini, Kak. Oke pemirsa, kita tunggu sebentar karena aku yakin makhluk yang ada di sini tuh mau untuk interaksi sama kita. Aku ngerasain hawa yang beda, Kak. Datang tadi? Boleh tolong dicek nggak? Jadi itu salah satu eksistensi dari makhluk yang ada di sini yang dia coba buat mengecohkan kita. Gitu ya? Langsung aja deh. Di mana Mas Fatur? Di sebelah sini, Kak. Di sini. Iya. Ya, di sebelah sini. Kayak kita harus cepat-cepat deh. Kita harus ngelakuin permainan jelangkung itu pemirsa untuk mengembalikan makhluk-makhluk yang ngeganggu Mas Fatur. Biar nggak diganggu lagi. Boneka jelangkungnya ada di Kasri. Kasri! Ya? Kak, aku minta tolong ambilin boneka jelangkung yang di bawah ya. Oke. Pemirsa makin ngerasa nggak nyaman kita ada di sini. Sama Alif juga? Iya. Nah Kak, aku minta tolong kita harus ngelakuin permainan jelangkung dan kita bertiga aja. Biar sama kayak apa yang dilakuin sama Mas Fatur waktu Iya, itu. Kak. Tolong dibantu ya Kak. Oke pemirsa, sekarang kita akan memulai permainan jelangkung ini supaya makhluk-makhluk yang mengganggu Mas Fatur bisa kembali. Aku minta diubah ke infrared ya. Ya, kita pegangan. Kak. Mas Fatur, Sri. Chris, kita mau kemana nih, Chris? Kak, tolong ya kamera dibalikin ke mode normal lagi. Mas Fatur? Mas? Mas Fatur? Tenang. Mas, tenang. Bisa keluar? Yuk, coba keluar dulu yuk. Keluar dulu yuk. Mas Fatur tenang dulu ya. Tenang. Tenang ya. Barusan kayak ada sosok gede banget itu mau mukul saya, Kak. Iya. Mas Fatur tenang aja. Kak Sri, aku minta tolong ambilin semua jelangkung yang tadi ada di sana. Kita perlu bakar jelangkung itu di sana. Tapi Kak, saat dibakar nggak ada infek apa-apa nanti sama aku. Enggak. Yang penting Mas Faturnya tetap harus fokus ya. Jangan sampai blank. Karena kalau misalnya Mas Fatur sampai kesurupan, itu nanti susah lagi ngeluarinnya. Ya, jadi aku minta nanti Mas Fatur tetap doa dalam hati, fokus ya. Fokus Mas Fatur. Mas Fatur fokus. Dilawan. Oke Mas Fatur, setelah kejadian ini jangan pernah diulangin lagi ya. Dan pemirsa jangan pernah melakukan permainan jelangkung dimanapun dan kapanpun.
Nana dan Fatur, dua partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini adalah pelaku mistis dengan permasalahan yang berbeda. Nana karena dendam, akhirnya dia melakukan ritual mistis yang akhirnya justru membuatnya terjebak dalam sebuah labirin sulit untuk keluar dan dia harus kehilangan anaknya sendiri. Sementara Fatur menantang eksistensi makhluk astral, melakukan ritual permainan jalangkung dan lain-lain yang justru membuat dirinya tersiksa. Gimana komentar kamu, Roy? Nana dan Fatur? Ya, Nana dan Fatur adalah ternyata pelaku mistis yang sengaja melakukan ini. Udah tahu efeknya apa, masih dilakuin. Dua-duanya ya sama-sama, mohon maaf ya, saya ngomongnya bodoh tampaknya gitu. Melakukan hal yang bodoh, udah tahu itu jelek, tapi tetap dilakukan. Ya. Kamu, Diora, gimana? Tanggapannya mengenai Nana dan Fatur, mana yang lebih menyeramkan buat kamu? Yang lebih menyeramkan dua-duanya sih nyeremin ya. Dua-duanya nekat menurut aku. Iya. Nekat melakukan hal yang mungkin dibilang Kak Roy benar kan, melakukan hal yang maaf bodoh gitu kan. Iya. Pikirannya mungkin pendek. Ya, akhirnya apa yang mereka lakukan nggak membuat hidup mereka bahagia juga. Betul. Gitu. Ya, kasihan Berdampak sekali. malah jadi buruk gitu ya. Iya, malah justru tambah sengsara. Iya. Mudah-mudahan setelah malam hari ini dua-duanya mendapat kehidupan yang lebih baik ya. Amin. Oke, baik. Dior, Iya. terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Sama-sama. Sukses untuk semua rencana baiknya. Amin. Roy Kiyoshi, terima kasih penjelasan dan pencerahannya malam Thank hari you. ini. Pemirsa, janganlah lakukan segalanya hanya untuk bahagia, tapi berbahagialah menjalani kehidupan untuk mencapai segalanya. Ikuti terus kisah-kisah menarik selanjutnya akan selalu kami sajikan di sini, Menembus Mata Batin.